Shalom. 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 Oke, perkenalkan, ini kayaknya masih asing semua dengan wajahku. Dan saya kaget saudara-saudara semua. Sebenarnya desa saya di bawah sini, Ibu. Itu di Kenteng Semua Gawe. Itu tempat bapak saya. Gitu. Jadi seperti kembali ke rumah gitu ya. Nah, perkenalkan saya Nathan, saya dari Salatiga. Itu cuma sekarang sudah kerja di Semarang. Dan di sini ada tim-tim saya, itu yang bekerja untuk Tuhan, PNS, itu pegawai negeri surga. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kalau aku bilang anak muda semua bilang, oi. Amin. Amin. Kalau aku bilang anak muda semua bilang, oi. Anak muda. Oi. Anak muda. Oi. Anak muda. Oi. Anak muda, anak muda, anak muda. Oke. Bila aku pinjam kursinya satu ya, saudara-saudara. Satu kesempatan yang besar hari ini bahwa Tuhan mau nyatakan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Gitu. Waktu saya merenungkan, siapa tadi yang di sebelah saya? Sorry, Rian. Itu Rian waktu itu WA saya dan saya bisa buka catatan. Dan di situ saya tanya Tuhan dulu, Tuhan, benar nggak Tuhan ini yang menjadi tempat di mana Tuhan mau nyatakan api kebangkitan rohani yang baru? Tuhan cuma bilang enlargement for this place. Enlargement for this place. Memperluas kerajaan Allah. Berbeda dengan memperindah kerajaan Allah. Oke. Seringkali orang sibuk dengan memperindah kerajaan Allah dengan apa? Oke, kita cari jiwa-jiwa biar gereja kita penuh. Oke, kita cari orang-orang baru biar apa? Biar gereja penuh akan jiwa-jiwa baru, biar kita dilihat menjadi gereja yang besar. Tapi salahnya hanya berhenti. Percuma kita hanya memperindah kerajaan Allah, karena kerajaan Allah sudah indah. Buat apa engkau memperindah kerajaan Allah? Buat apa engkau hanya membuat kerajaan Allah itu indah? Karena di dalam kerajaan Allah ada Allah sendiri yang itu menyempurnakan kerajaan ini. Amin. Amin. Tugas kita memperlebar kerajaan. Tuhannya bilang enlargement for this place. Tuhannya bilang tempat ini akan dipakai Tuhan untuk menjangkau orang-orang sekitar. Tuhannya bilang di tempat ini ada ignite. Dan aku kaget nama youth-nya adalah, aku tadi tanya, namanya adalah Ignite Generation. Ignite apa? Generation. Dan bukan satu kebetulan Tuhan juga bilang, with Jesus we are win. Hilang ya? Tahu? Biar tulisannya hilang, tapi kemenangan Tuhan tetap ada. Amin. Dan Tuhan mau pakai hidup saudara. Untuk apa? Untuk memperlebar kerajaannya. Untuk apa? Biar karya Tuhan, Dia yang mulia menjadikan dirinya hina, turun ke dalam palungan, menjadikan dia bayi yang istilahnya itu menjadi bayi yang tidak bisa apa-apa. Sampai apa? Sampai ada karya keselamatan. Dan itu bukan hanya cerita dongeng membuat engkau oke, aku terima Yesus biar masuk surga. Murah Kristen. Aku bisa terima. Sorry kalau aku diundang khotbah, kalau memang seperti ini marah-marah maafkan, karena ini warisan. Ya. Buat apa dia meninggalkan semua kemuliaannya? Kita buka di Filipi 2. Ini berbeda loh dari apa yang sampaikan. Yang pun catat. Filipi. Oke, sebelum kita masuk Filipi 2 ya. Sebelum kita masuk, saudara. Shalom. Shalom. Sore hari ini bukan menjadi sore yang biasa. Kita sepakat ya. Ini bukan momen ibadah, tapi ini adalah momen perjumpaan. Katakan sang kanan kirimu, katakan
katakan, come on, berjumpa dengan dia. Depan belakang kamu katakan, come on, berjumpa dengan dia. Yes, come on. Karena perjumpaan adalah awal ignite, awal di mana api kebangkitan rohani. Percuma kau pelayanan tanpa perjumpaan, itu akan jadi momen kehampaan. Benar? Benar, betul atau amin? Tanpa namanya momen perjumpaan, setiap pelayananmu, setiap apa yang kau lakukan buat Tuhan, itu akan jadi momen dengan penuh kehampaan. Karena apa? Di dalam momen perjumpaan, engkau berjumpa dengan yang ilahi, engkau berjumpa dengan yang kekal, dan engkau berjumpa dengan Allah di atas segala Allah. Dan engkau berjumpa dengan apa? Sumber hidup, yaitu Tuhan sendiri. Oke, amin. Amin. Jadi untuk jadi Ignite Generation sore hari ini, minta Tuhan tolong buka hatiku untuk aku berjumpa dengan pribadi. Amin. Kita buka Filipi 2. Wah, ini dahsyat sekali ayatnya. Aku selama 23 tahun baca Alkitab baru dapat ayat ini, dan ini sangat memberkati hidup. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai apa? Milik yang harus dipertahankan. Stop. Apa? Milik yang harus dipertahankan. Kita stop sampai situ. Bayangkan, di dalam rupa Allah, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan siapa? Allah. Itu menjadi milik yang harus dipertahankan. Tujuannya untuk apa sih? Kenapa Tuhan gak mau mempertahankan kesetaraannya dia dengan Allah? Next ayat 7. 1, 2, 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Aku waktu di Ungaran, waktu berdoa guys, malam-malam tuh jam 11 mau inget banget aku. Mau tidur, baca Alkitab dulu. Baca ayat ini tuh seakan-akan aku memandang Tuhan dengan wajah yang lain. Sungguh gak layak. Dia meninggalkan semua kesetaraannya apa? Dengan Allah. Dia mengosongkan dirinya untuk kita semua yang hina, kita semua yang fana, kita semua yang tidak layak. Dan mengambil rupa sebagai seorang manusia. Bayangkan dia yang penuh dengan kemuliaan menanggalkan semua kemuliaannya untuk mencari engkau yang fana. Aku hanya nyanyi lagu ini. Ambil Pak. 5 sorry. 6 sorry. D. Waktu aku di Ungaran aku cuma nyanyi ini guys.
anugerah Tuhan dalam hidup. Tuhan bukan hanya mengasihimu, tapi Dia merancang hidupmu. Di dalam kemuliaannya, Dia sudah merancang hidupmu jauh sebelum engkau memikirkan hidupmu. Sebelum hidupmu ada, Tuhan sudah merancang hidupmu. Amin. Kita buka Kejadian 1 ayat 26. Dan sambil kita buka, aku bisa buka ini ya guys ya, karena biar aku gak boleh buka itu. Dan di dalam kemuliaannya, Tuhan sudah merancang David yang besar dalam hidupmu. Bahwa semenjak semula Tuhan sudah menciptakanmu untuk be a winner. Katakan sampai kanan kirimu, katakan you are a winner. Depan belakangmu katakan you are a winner. You are winner. Yes, come on. Oke, buka di Kejadian 1 ayat 26 yang sudah katakan oh yeah. Oh yeah. Oke, aku minta tolong Rian untuk baca. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Semua katakan apa? Amin. Amin. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Katakan berkuasa. Berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas setiap ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Tuhan sudah ciptakan kita dengan destiny pemenang. Berkuasa. Betul? Betul, benar atau amin? Namun sebelum masuk itu, saya mau kanan kirimu katakan kamu sudah memenang loh. Namun satu hal yang membuat orang percaya gagal fokus terhadap pemenang. Oh, pemenang aku dapat reward. Oh, aku menang. Misal kalau kita lomba, kita dapat uang kan, dapat piala kan. Seringkali pemenang hanya diukur dengan namanya reward. Tapi ada yang lebih dalam dibandingkan reward atau jarahan. Pemenang bukan hanya berbicara soal status, simbol, material, ataupun jarahan. Tapi apa? Kepribadian. Wow. Kita yang fokus, oh aku menang. Aku udah menangkan keluargamu, dan sebagainya. Aku udah menang lomba apa. Hanya fokus pada reward. Hanya fokus pada namanya apa yang sudah kita jalan saat itu. Tapi yang lebih dalam bukan jarahan, tapi kepribadian. Tuhan menciptakan kita berkuasa. Kita balik lagi ke firman. Kalau aku yang bilang jangan percaya. Tapi kalau firman yang bilang itu mutlak dan itu sudah tetap, nggak bisa diganggu goyah. Firman berkuasa. Ya. Dari awal Tuhan sudah menciptakan kita berkuasa dan semua sangat baik. Namun semua gagah dan diam surga. Dengan apa? Apa? Dengan dosa. Dan dosa lahir dari ketidaktaatan Mami Hawa. Mami Hawa tahu ya? Kita panggil Mami Hawa karena kita dari sana. Ya. Karena ketidaktaatan manusia, sehingga apa? Sok tahu. Itu ya. Aku gak menyalahkan Mami Hawa, Pak.
karena ketidaktaatan manusia. Akhirnya apa? Dosa itu ada. Karena ketidaktaatan manusia, kita jauh yang harusnya di dalam Taman Eden itu menjadi tempat di mana presence of God feel, menjadi tempat di mana kita penuh akan hadirat Tuhan, sehingga kita jauh dari hadirat Tuhan. Sehingga tidak ada lagi momen perjumpaan pribadimu dengan Dia. No more. Karena dosa. Satu karakter melenceng adalah ketidaktaatan, dan itu membawa pada kehancuran umat manusia. Sebab itu menjadi pemenang bisa gagal nggak? Bisa nggak? Bisa. Karena nggak taat, karena nggak mau dididik, karena nggak mau namanya seturut dengan karya blueprintnya Tuhan. Sehingga manusia penuh dengan dosa, kutuk, kehancuran, kebinasan, dan maut. Jadi title-nya berkuasa, tapi kalah dengan diri sendiri, tapi kalah dengan ketidaktaatan. Title-nya pemenang, tapi kalah dengan namanya apa? Ego diri sendiri. Aku pengen nyoba. Akhirnya itu awal dari kehancuran. Namun ada satu kabar sukacita. Di mana apa? Di mana saat ini, ketika Dia mulia, menjadikan dirinya hina, agar kita semua yang hina dijadikan yang mulia. Meninggalkan kesetaraannya dengan Allah dan mengosongkan dirinya menjadi rupa sebagai seorang hamba dan manusia, untuk menjadikanmu berbalik pada destiny-nya, blueprint-nya serupa dan segambar dengan Allah. Tapi satu, ada syaratnya. Tuhan akan memberikan kau menjadi pemenang, bukan dengan jalan, tapi dengan apa? Didikan. Kalau Tuhan mau membuat orang itu menang, Tuhan gak langsung berikan jarahan, Tuhan gak langsung berikan berkat, Tuhan gak langsung berikan pelayanan yang luar biasa. Tapi apa? Tapi didikan. Daud ketika mau jadi raja, dia harus melawan siapa? Goliat. Great. Kalah sama anak SD ya? SD. Wah, luar biasa loh adik tadi. Wah, memuji Tuhannya sambil lewat, masa kalah? Kita ada yang udah boyaan di sini. Omanya. Belum. Oma masih sangat luar biasa. Amin, Oma. Haleluya. Ada yang udah boyaan di sini? Yang udah mari maju ke depan biar kita sembuhkan sama-sama boyaannya. Gak ada? Ada di sini nggak pakai baju sampai malu? Pakai baju semua kan? Masa kalah sama anak SD? Anak muda! Anak muda! Anak muda! It's a ignite generation. Come on! Kita buka di Amsal 22 ayat 15. Singkat, karena Tuhan banyak bicara waktu. Amsal 22 ayat 15. Aku buka di sini aja. Ini bukan aku yang bilang ya, tapi firman. Kebodohan melekat pada hati apa? Orang muda, anak muda, anak muda, anak muda. Dan kita perlu dengan apa? Kebodohan. Kebodohan bukan yang bicara soal IQ rendah.
Bukan bicara soal kau nggak mampu untuk nilai ujian matematika kamu 100. Bukan soal itu. Anak muda punya nekat. Oh bener nggak? Oh kalau kita punya passion tuh, wah rasanya pengen dibabat habis. Bener atau betul? Nah benar gitu ya. Kita punya nekat, kita punya tekad biasanya. Oh aku pengen jadi ini. Dan kita punya niat seringkali. Tapi hati-hati. Seringkali kita nggak punya hikmat, maka hidup kita tamat. Kita punya tekad, kita punya niat, kita punya nekat, tapi tanpa hikmat, hidupmu dan hidupku tamat. Nah, ini kata-kata keren nih. Hikmat dari siapa? Dari dia, dari ini loh. Tetapi tongkat didikan akan apa? Mengusir apa? Itu kebodohan, kebebalanmu dan hidupku. Karena Tuhan mau jadikan kamu, aku, kita semua Ignite Generation jadi bagaimana? Katakan amin. Amin. Didikan. Tuhan gak langsung kasih pelayanmu hebat, gak ada. Karena gak akan bertahan nanti. Nanti aku kesaksian sedikit, tapi nanti. Tapi sayangnya gak banyak orang mau namanya didikan tongkat. Gak mau. Karena apa? Karena menurutnya hidupnya itu sudah benar. Oh ini kayaknya benar kok jalanku. Oh ketika kau pelayanan di sini ditegur sama pemimpinmu, habis itu apa? Gak mau aku pelayanan. Gak mau aku gereja. Aku gak mau lagi namanya ke Ignite Generation. Aku pergi. Tambah bodoh dia. Tambah bodoh. Karena apa? Karena dia di luar dari tongkat didikan. Ya. Didikan itu bawa perubahan dalam hidup. Kalau engkau mau dan setia, tapi gak banyak orang mau dan setia. Ya. Gak banyak orang yang mau setia dalam proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya. Tuhan gampang kok untuk buat kamu jadi besar. Sungguh sangat gampang. Cukup dia membalikan tangan dan firman Tuhan bilang cukup dia berfirman maka semua akan jadi. Betul? Betul. Tapi Tuhan punya maksud yang lebih dalam. Dan Tuhan gak akan mengerjakanmu dalam permukaan, tapi Tuhan akan tenggelam kamu dalam kebenaran. Ya. Amsal 3 ayat 12. Sampai jam berapa? Sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 pagi. Sampai jam 12. 12 malam. Oh haleluya. Oke, kita baca sama-sama dengan semangat. Anak muda. Oke, come on. 1, 2, 3. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Cuma satu, iblis tahu bahwa Tuhan sebagai seorang bapak yang baik, bahwa Tuhan mendidik anaknya, bahwa Tuhan mengasihi kalian seperti seorang ayah mengasihi anaknya untuk mendidik kau menjadi pemenang. Tapi iblis tahu jalannya, sehingga apa? Dihancurkannya keluarga setiap kita. Kita mendapat gambar yang buruk soal Allah lewat papa kita, lewat mama kita, lewat orang-orang terdekat kita, sampai kita tidak tahu Allah kita dan kita tidak kenal Dia. Ironis zaman sekarang. Sehingga apa? Sehingga ini yang buat anak-anak muda tidak mau dididik. Karena tidak ada namanya Father heart in me in this generation. Sehingga itu seakan-akan hilang dan punah. Ya. Jadi malam
malam hari ini kita mau koreksi hatiku untuk kita benar-benar paham dan kenal bahwa untuk menjadi seorang pemenang bukan hanya soal material, bukan hanya soal jarahan, bukan hanya janji Tuhan. Oh, aku menerima tuh janji Tuhan. Seringkali orang hanya berfokus pada saat menerima janji Tuhan, berhasil nih menerima janji Tuhan, tapi gagal dalam menggenapi janji Tuhan. Gagal. Karena apa? Karena iblis punya banyak cara untuk menghancurkan hidupmu dan hidupku. Ya. Dan satu lagi, iblis tahu bahwa kehancuran seorang anak adalah melihat seorang bapaknya tidak sesuai dengan Allah di surga. Dan yang kedua, ini yang paling sering anak-anak muda alami. Banyak orang bisa menjadikan dia Bapak, tapi ingat, dia bilang apa? Karena Tuhan. Kita hanya fokus pada title-nya Bapak. Tapi ingat, Allah dan Tuhan itu punya wajah lain. Yaitu apa? Tuhan. Seringkali orang berhasil menganggap Tuhan itu sebagai bapaknya, tapi tidak sebagai rajanya. Karena apa? Karena raja penuh dengan kekuatan. Dia raja penuh kasih, tapi dia raja juga penuh dengan namanya didikan. Tuhan bicara banyak dalam Ignite Generation, tapi mulai dari didikanmu. Kalian bisa menerima dia sebagai Bapa, menerima keselamatan, menerima dia sebagai keselamatan, penyelamat. Tapi coba cek dalam hatimu dan hatiku, apakah kita sudah benar-benar menerima dia sebagai Tuhan dan Raja? Belum tentu. Belum tentu. Karena di dalam Raja kita hanya datang dengan posisi hamba. Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Aku maunya kamu dididik. Gak mau Tuhan. Udah itu alasan banyak itu. Kita lanjut. Menjadikan dia raja bukan hanya menerima kasih yang meluap, tapi memberikan hidupmu dengan rela. Amin. Wow. Amin. Amin. Bukan hanya kita hanya menerima namanya berkat dan janji Tuhan. Oh, aku penuh dengan namanya kasih Tuhan. Aku penuh dengan namanya keselamatan Tuhan. Aku penuh dengan namanya berkat Tuhan. Tapi apa? Tapi bukan hanya sampai di situ. Kalau kamu hanya menganggap dia sebagai sumber berkat, hubunganmu dengan Tuhan hanya hubungan transaksional. Kau melayani dia karena berkat. Kau melayani dia karena satu hal. Berkat itu bonus. Dan jarahan itu bonus. Kalau engkau sudah jadi pemenang, pasti Tuhan akan kasih jarahan. Tapi ketika engkau gak mau namanya dididik untuk jadi pemenang, Tuhan gak akan berikan jarahan itu. Tapi Tuhan akan proses kepribadian. Kepribadian pemenang lahir dari kerelaan. Katakan samping kanan kirimu, kerelaan. Haleluya. Wah, adanya siapa namanya? Oh, Alka, paling keras dia. Masa kalah suaramu sama Alka? Ya, ingat, umur tidak akan menentukan kedewasaan rohani. Tapi bisa jadi Alka lebih dewasa rohani dibanding kalian. Bisa jadi. Karena tahu sejak apa? Karena passion of God feel. Nah, sampai sini. Jadi jangan anggap sepele. Hati-hati. Waspada.
Kepribadian pemenang lain dari kerelaan. Pertanyaannya, rela untuk apa? Tuhan hanya bicara 3 hal. Ini keren banget, parah aku bisa bilang. Tuhan bicara langsung. Yang pertama, rela reformasi. Ini udah PKN ini. Reformasi, udah mau kayak kemerdekaan 45. Tapi Tuhan bicara lewat ayat. Kita buka di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Arka boleh minta tolong bacain? Kalah kalian sama Arka ya. Bisa bacakan? Berdiri. Yang mana? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang dilihatkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, satu lagi ayatnya 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaannya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin, tepuk tangan buat Arka. Wah, dengan penuh semangat. Oke, buka ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Reformasi itu artinya rela untuk dikembalikan lagi dalam namanya kebenaran. Wow, keren banget. Rela untuk dikembalikan pada kehidupan yang mutlak, yaitu apa? Kebenaran. Katakan sampai ngarang itu, katakan kebenaran itu menghidupkan. Yes, depan, belakang, kebenaran itu menghidupkanmu. Kebenaran itu menghidupkan. Lalu gimana caranya untuk kita rela dalam fase reformasi? Ini fase guys. Nanti ada fase ketiga. Gimana? Amos 5 ayat 4. Wow, ini ayat andalan gue ini. Bukan sama-sama. Yang udah katakan Arka. Belum ini. Oke, yang udah katakan Arka. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Amin. Tapi orang percaya seringkali gagal dalam mencari Dia. Ini aku buka faktanya. Ya, gagal dalam mencari. Yang dicari bukan Tuhan, tapi apa? Hidup. Oh, aku cari Tuhan untuk masuk surga. Oh, aku cari Tuhan untuk aku dapat berkat. Oh, aku cari Tuhan untuk aku dapat pelayanan. Tapi itu salah. Cari Tuhan, maka hidup akan menyertaimu. Maka di dalam engkau, ketika engkau mencari Tuhan, di situ. Terus gimana biar aku bisa mencari Dia? 1, aku punya kesaksian. Waktu aku di Semarang, aku ketemu sama satu temanku. Kita makan di TLC, ada tempat jogging di sana. Gitu. Di situ aku ketemu satu anak muda, jualan es. Mukanya pucat sekali, aku ingat sekali. Dia bilang, "Kak, nggak beli esku, satunya 2.000. Bayang no, satu es teh 2.000. Zaman sekarang kecil 2.000 dapat apa?" Tapi dia malam-malam loh guys, hujan-hujan dia masih berjuang untuk jajan, untuk memenuhi kehidupannya. Sampai apa? Aku beli, tapi Roh Kudus bilang belum selesai. Tuhan, aku minta hikmat, gimana caranya? Ajak makan. Ajak makan. Dia beli nasi ayam yang ada saus-sausnya itu.
Nah, telur asin namanya. Gitu. Aku ingat. Sampai kita ngobrol, aku bagian firman. Habis itu Tuhan Roh Kudus ajarkan. Lihat piringnya. Kaget. Kenapa tiba-tiba Tuhan suruh aku lihat piringnya? Dan piringnya itu seperti bersih, tidak ada nasi dan saus yang tersisa. Dan Tuhan ajarkan, lihat bagaimana dia mencari, dia mendapat, dan dia menghargai. 3M. Mencari, dia cari jajan, dia cari uang jajan dengan jualan es teh. Dia mendapat berkat yang lebih dan dia menghargai. Dengan apa? Tidak ada satu nasi pun yang tersisa di atas piring. Aku lihat itu prihatin aku, penuh dengan belas kasihan aku. Terus pasti kasih alamat kantor bukit. Dek ini ya, kalau mau ketemu kakak ya. Ya kan nanti kalau aku udah punya HP nanti aku hubungi kakak ya. Kalau hidup penuh dengan kehidupan, dia akan cari sumber hidup itu lewat hidup. Ya, cari Tuhan itu seperti itu loh. Sampai hujan-hujan, sampai malam, aku mau cari Tuhan. Aku mau cari Tuhan. Aku mau cari Tuhan. Bukan cari pelayanan. Bohong kalau kau bilang aku cinta Tuhan, tapi kau hanya bilang Tuhan kemuliaan bagi dua, bukan bagi dia. Bohong kalau hidupmu hanya mau pelayanan di atas mimbar, tapi di dalam rumahmu engkau menghancurkan keluarga. Udah lama apa? Udah nggak usah aku di rumah, aku mau aja pelayanan di luar. Bohong. Udahlah, aku mau ke temanku aja, gak usah aku di rumah. Diajak temennya nongkrong, diajak temennya gosip. Akhirnya apa? Oh iya, ikutan gosip. Hati-hati. Disuruh beli ibunya Masako. Berapa harganya? 5.000. Tapi cuma harganya 1.000. 4.000 buat beli es teh. Benar, betul atau amin? Kita buka hati kita satu-satu. Karena hatimu dan hatiku itu seperti labirin, penuh dengan ruang dan kepalsuan, penuh dengan namanya kesalahan diri sendiri yang engkau ulang, dan itu jadi akan kebenaran diri sendiri, bukan kebenarannya mutlak. Ya. Rela. Fase reformasi adalah fase engkau mencari Tuhan dan engkau rela dikoreksi, dikorek dan dimurnikan. Untuk apa? Untuk kau punya karakter yang sempurna dan punya karakter yang lebih daripada pemenang. Ya, amin. Amin. Lanjut ke fase kedua. Biasanya kalau Tuhan sudah fase ini tidak akan namanya berhenti. Biasanya kalau Tuhan sudah bilang, oke, fase restorasi, next akan ada fase restorasi. Yang pertama fase apa? Reformasi, rela dikoreksi, rela namanya diubah dan berbalik pada kebenaran yang mutlak. Lalu apa? Lalu Tuhan akan bawa engkau kepada fase restorasi. Di situ Tuhan akan nyatakan janji-janjinya. Di situ Tuhan akan nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Di situ, di fase restorasi, Tuhan mengembalikan setiap curian jadi jarahan dan warisan. Karena hidup kita penuh dengan namanya curian. Kita dicuri sukacita, kita dicuri namanya kepandaian, kita dicuri namanya damai sejahtera. Tapi di fase restorasi, Tuhan akan mengembalikan itu semua asal engkau taat di fase reformasi. Di mana fase awal engkau dibentuk, fase awal engkau namanya dididik, fase engkau awal dikoreksi. Di situ Tuhan akan nyatakan janji restorasi dalam hidupmu dan keluargamu. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street. Itu bohong kalau engkau gak mau namanya fase reformasi.
Lanjut. Tuhan mengembalikan apa yang sudah dicuri dan dikembalikan menjadi kepemilikan kalian. Nah, tapi ingat, sudah jadi milik, jangan sampai dicuri lagi. Lanjut, setelah kau lihat Tuhanmu hidup, engkau akan lihat bahwa hidupmu bukan hanya di fase reformasi, tapi direstorasi dan ditransformasi. Wah, keren gitu. Ditransformasi lewat apa? Lewat meninggalkan kehidupan yang fana, berbalik pada kehidupan yang mutlak dan benar. Yaitu apa? Destiny yang sempurna tadi yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Tapi ada destiny yang mulia. Di fase transformasi, engkau akan dikembalikan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Dan apa? Disempurnakan lagi. Itu fase transformasi. Dan saat engkau sudah di fase transformasi, di situ bukan hanya momen perjumpaan, tapi momen kebersamaan. Kalau kemarin aku sharing ke anak-anakku, aku bilang malam itu lewat momen perjumpaan, tapi sekarang beda. Karena fase kalian sudah gak lagi seperjumpaan, tapi kebersamaan. Di setiap langkahmu ada namanya kebersamaan dengan Kristus. Di setiap apa yang kau kerjakan ada namanya kebersamaan dengan Kristus. Karena apa? Karena Dia yang mulia menjadikan dirinya hina, agar tabir yang menghambat kita masuk ke dalam namanya tempat maha kudus, yang hanya imam saja yang bisa masuk, terbelah agar kita bisa berjumpa pribadi dan bersama-sama dengan Dia. Wah, keren gak itu? Keren banget. Itu. Terus gimana caranya agar kita rela, Kak? Agar kita bisa masuk ke fase transformasi dan kebersamaan itu? Kita akan belajar dari Ayub. Ayub adalah satu perumpamaan Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk menggambarkan bahwa dia hidup tapi penuh dengan didikan. Ayub punya banyak namanya kerbau. Kalau di Ayub 1 teman-teman akan lihat punya anak berapa? 7 atau berapa itu? Nah, nanti teman-teman kan tanya kakak-kakak yang dari STT itu, ya, itu. Waktunya kalian mencari Tuhan lewat Ayub. Amin. Apa? Lewat? Sorry. Lewat Ayub. Tuh bisa lewat itu. Itu. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita baca dulu aja deh ya, biar teman-teman nggak ngawang Ayub itu siapa. Omku, Ayub, Pak D. Nah, nanti kalau ketemu Ayub bilang Nathan gitu ya. Nah, kenal nanti sama omku. Ayub 1 ayat ketiga. Aku bacain. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Bayangkan 7.000. Itu udah gak jadi namanya pedagang tapi saudagar. Itu saudagar guys. 3.000 ekor unta. Bayangkan 3.000. Udah kayak pasukan kerajaannya. 500 pasang lembu. Bayangkan lembu besar-besar segitu punya 500 keledai betina dan budak-budak yang jumlahnya sangat besar, sehingga orang itu orang terkaya di semua sebelah timur, di daerah timur sana. Kalau di sini dulu kakekku yang terkaya. Amin. Enggak terkaya dalam Tuhan. Itu. Ya. Itu. Ini aku sebentar lagi saya kok guys, jangan bosan. Karena kalau mencari Tuhan kau bosan, engkau akan gagal dalam mencari Dia. Percayalah. Ya. Tapi itu semua diambil Tuhan. Semua ceritanya kan kayak gitu ya, nggak perlu aku ceritain lagi ya. Gitu. Lalu gimana cara Ayub bisa bertahan di dalam masa penderitaan? Yang pertama, bergaul karib dengan Dia. Wow, ada ayatnya, ada. Karena tak nggak bohong.
Kita buka di ayat 29. Bagaimana Ayub mencari Tuhan dan bergaul karib dengan Dia. Ayat 29 ayat 4. Oke? Yang udah katakan Rian. Oh, haleluya. Oke, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, apa masa? Remaja. Ingat, masa remaja. Ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Bayangkan, di dalam masa remajanya, gitu ya, dia bergaul karib dengan Allah. Wow, keren banget. Sampai Tuhan mengenal dia. Percuma kita menjadi orang yang mengenal dia tanpa dia mengenal kamu. Itu yang berhati-hati. Kamu bilang, Tuhan, engkau pelayanan ke sini, ke gereja ini, ke gereja itu. Engkau bilang, aku kenal dengan pribadinya. Tapi hati-hati. Tuhan bisa gak kenal dengan pribadimu. Karena apa? Karena gak pernah namanya bergaul karib dengan dia. Ini kebenaran yang mutlak. Ya. Jadi bergaul karib dengan Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, tetap setia dalam prosesnya. Ayub 1 ayat 21. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini respon hati ketika semuanya diambil daripada Ayub. Tuhan yang mengambil dan Tuhan yang memberi. Gak ada namanya ketika di dalam proses Tuhan aku udah cukup Tuhan. Aku gak mau lagi sakit Tuhan. Aku gak mau lagi ketemu temanku yang menyakiti hidupku. Aku gak mau lagi ketemu papaku yang sudah menyakiti hidupku, yang sudah melukai hidupku. Aku gak mau lagi ke gereja, karena di dalam gereja tidak ada nama perterimaan. Aku gak lagi mau pulang ke rumah, yang harusnya di dalam rumah aku mendapatkan kenyamanan, tapi itu aku mendapatkan penderitaan. Aku gak mau lagi sekolah, gak mau lagi ketemu guruku. Tapi salah. Kalau Tuhan belum mengambil yang berharga dalam hidupmu, berarti Tuhan belum dekat dengan hidupmu. Benar atau? Coba bayangin aja. Rian, aku minta HP-mu. Kamu bakal kasih gak? Enggak harusnya ya. Harusnya enggak. Karena kita baru kenal. Cuman kalau misal bapakku, Nat, aku minta belikan ini. Minta dong es krimmu yang di kulkas. Bakal dikasih gak sama aku? Kasih. Kenapa? Aku kenal dan aku percaya dengan papaku, dengan bapakku. Tanpa kau bergaul karib dengan dia, engkau gak akan bisa memberikan yang terbaik di hadapan dia. Gak akan mampu. Perlu namanya pengenalan akan pribadi. Wow. Jadi kalau Tuhan ngomong tuh, kalau Tuhan ngomong sama aku tuh cuma 2 kata, tapi itu bisa runtut banyak sekali. Jadi ini seperti runtutan banyak. Yang ketiga, yang ketiga, memberikan proses, membiarkan proses kesakitan jadi kedalaman akan pengenalan. Indah sekali kata-katanya Kak. Iya indah, cuma dalam prosesnya. Wah, engkau gak ngerti bagaimana diproses seperti apa. Ayub 42 ayat 5. Ayat 42 ayat 5. Oke, aku baca. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang
mataku sendiri memandang engkau. Dari penderitaan dia melihat Tuhan yang hidup. Jadi kalau engkau melihat proses dan Tuhan nyatakan dalam hidupmu, Tuhan isikan dalam hidupmu, jangan lari. Tapi apa? Itu tempat di mana engkau akan mengenal pribadinya. Itu tempat di mana engkau akan tahu bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan Dia adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan hidup. Ya, lewat itu. Setiap proses akan jadi pengalaman untuk memperdalam pengenalan akan Dia. Wah, ini journey. Your journey with God. Kita punya journey-nya masing-masing. Ya. Dan di dalam penderitaan, Tuhan pakai untuk pembentukan hidupmu. Siapa yang di sini mau jadi pemenang? Dengan semua yang aku sudah bilang itu tadi. Kau akan ngalamin penderitaan, engkau akan ngalamin namanya padang gurun. Sama seperti Yesus sebelum dia melayani, Yesus di padang gurun selama 40 hari, 40 malam. Sama seperti Daud yang sebelum dia dilatih jadi raja, dia harus namanya mengalahkan egonya dan mengalahkan ketakutannya untuk menghadapi Goliat. Sama seperti Musa yang harus ditarik Tuhan dan dibuat Tuhan tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel. Sama seperti Ayub yang dibuat tidak mampu sampai Tuhan percayakan banyak dalam hidupnya. Sama seperti Yusuf yang dibuang, dihina, diinjak, dijual, diacukan, tidak dihargai untuk jadi tangan kanan Firaun. Mau jadi pemenang? Ini tak mau. Mau? Kurang semangat. Mau jadi pemenang? Mau. Dan satu lagi yang Tuhan mau bilang, karena pemenang itu bukan pemberian, tapi pertanggungjawaban. Mau kau bertanggung jawab saat ini di hadapan Tuhan ketika kau bilang mau? Dengan semua proses yang kau bilang sampai selamanya tetap Yesus dalam hidupku. Sampai selamanya. Sampai Yesus yang jadi Tuhan, Raja dan Bapakku. Mau? Aku undang pemain musik maju ke depan.